Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental SCMA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari SCMA ini. Jadi untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha media berbasis iklan dan konten. Untuk sumber income-nya berasal dari iklannya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SCMA. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Elang sebesar 61,05%, Trust Company sebesar 5,66%, masyarakat sebesar 24,54%, dan Treasury sebesar 8,75%. Terus dari segi revenue-nya kita bisa lihat dari 2014 sampai 2019 ini cukup konsisten mengalami kenaikan, dan di 2020 ini terutama di kuartal 3 itu mengalami penurunan sebesar 12,2%. Dan kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 12,7%. Untuk segi net profitnya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam ya. Dan untuk kuartal 3 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 8,6%. Dan kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Terus dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 3%. Terus untuk dari segi hutangnya cukup beragam, dan di 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 4%. Terus untuk dari segi modalnya dari 2014 sampai 2020 konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,3%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin dari SCMA ini sebesar 25,38%. Dan kalau kita bandingkan dengan historinya, mungkin memang secara paling rendah pun untuk NPM dari SCMA ini sebesar 20%. Dan dari NPM 25% ini mendapatkan EPS-nya di 82 dan membuat pernya menjadi 29,77. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2019 yang di 74, sebenarnya kenaikannya hanya Rp8 ya. Tetapi dari segi pernya mengalami kenaikan hampir 11. Hal ini kalau saya lihat memang karena harga dari 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Terus kalau kita dari segi book value-nya, kita bisa mendapatkan book value-nya di 378. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 2450, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 6,48 kali. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang ini hampir mengalami kenaikan sebesar 3 kali lipat ya dari book value-nya. Terus dari segi hutangnya, teman-teman bisa lihat di 0,23 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya dari 2014, memang untuk DER-nya juga belum pernah mencapai 0,4 atau DER-nya masih di bawah 1. Dan hal ini bisa dikatakan sangat bagus ya. Terus dari segi ROE-nya, teman-teman bisa lihat di 2020 ini di 21,75%. Dan kalau kita bandingkan dengan historinya juga, memang untuk ROE yang paling rendah pun masih di 20%. Terus dari segi ROA-nya di 17,65%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga SCMA di 2450. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari SCMA ini di 1800. Jadi memiliki margin of safety minus 26%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit ada yang mengalami walaupun mengalami penurunan sedikit, tetapi saya berikan status oke karena di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya.
Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan status sektor ini status oke juga. Terus untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk SCMA ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SCMA ini? Teman-teman, saya cukup tertarik ya dengan analisa fundamental SCMA ini, tetapi untuk secara valuasi harga mungkin bisa dibilang cukup overvalue. Jadi apakah saya akan beli? Ya sebenarnya saya akan beli, tetapi tidak pada harga sekarang. Jadi saya akan mungkin tunggu sampai harganya dikoreksi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan listnya, jadi teman-teman bisa voting di situ. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.